Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar cara ngegambar apel dengan arsiran cross hatching nih. Nah, kita akan menggunakan media pensil di atas kertas. Satu hal yang penting, kita akan coba untuk membuat efek artistik dari arsiran cross hatching tapi dalam bentuk atau form apple atau buah apel. Jadi selamat datang ya di Carrot Academy Open Course. Kalau kalian pengen ikut sambil praktek, kalian bisa siapin nih alat-alatnya. Kayak pensil, penghapus kecil juga boleh, dan juga pensil yang biasa. Sebenarnya pensil bukan jadi masalah ya. Ke pensil 2B sebenarnya juga cukup. Pada tutorial kali ini kita akan belajar ngegambar apel dengan arsiran cross hatching seperti yang kakak bilang tadi. Kita akan coba untuk ngegambar apel, tapi dengan efek yang agak berbeda kali ini, yaitu dengan arsiran cross hatching. Nah, cross hatching sendiri itu gampangnya adalah arsiran di mana ada garis lurus yang saling tumpang tindih, saling menyilang. Arsiran silang lah gampangnya disebut tuh. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini namanya adalah hatching. Nah, terus ada nih, nah kawannya yang namanya cross hatching. Nah, kalau cross hatching ini adalah arsiran searah dan tumpang tindih dengan pakai garis lurus seperti ini nih. Nah, tapi diarahkan saling tumpang tindih, atau ini sering disebut dengan atau dikenal dengan istilah arsiran silang, atau namanya adalah cross hatching. Kalau ngomongin soal arsiran ya, kita akan coba untuk bikin value level dari arsiran cross hatching ini. Kita bisa dihasilkan segelap apa, dan kalau dihasilkan dengan seterang itu seterang apa juga. Nah, disclaimer di sini, untuk bikin efek yang gelap sebenarnya kita hanya perlu untuk menambahin arsirannya atau goresannya ya. Jadi kita main repetisi di sini. Tuh, ini akan jadi lebih gelap. Nah, kalau cross hatching ini sendiri itu juga sama. Kalau ingin untuk bikin efek yang lebih terang, kita bisa untuk perlebar jarak atau space between atau antara garis-garisnya. Nah, seperti ini sampai bisa jadi transisi yang halus seperti ini juga. Nah, kita akan coba praktekin pakai skala value ya. Kita akan coba bagi jadi 5 di sini. Oke, untuk pertama kita akan coba semuanya sejajar, sederet dengan arsiran yang sama, dengan goresan yang sama, yaitu arsiran silang atau cross hatching yang akan coba kita praktekin di sore kali ini, di video kali ini. Nah, sekarang kita udah dapat. Nah, sekarang coba di antara garis ini kita akan coba untuk tambahin garis lagi. Jadi kayak ditambahin garis, tambahin garis, tambahin garis. Begitu juga yang arah sebaliknya ya. Kita tambahin juga. Nah, kita akan coba sejajar sampai ke belakang nih, biar kita kenal dan benar-benar tahu kira-kira gelapnya cross hatching, gelap-gelap banget tuh seberapa dan kayak gimana, dan caranya tuh seperti apa. Nah, kita lagi coba praktekin di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan lanjut lagi nih ya. Kita lakukan ini berulang-ulang seperti yang sebelumnya. Ingat, di sini kita nggak main pressure sama sekali. Kita cuma main goresannya aja atau repetisi. Ingat ya, arsiran silang. So guys, you need to remember that. Terus untuk bikin yang lebih gelap lagi, kita bisa tambahin juga nih garisnya nih. Ingat ya, ini kita separating per kotak, kita divide. Nah, oke. Karena di bagian yang sebelah kiri ini paling gelap, ya udah, berarti kita bisa maksimal ini. Kalau bisa, space-nya mungkin disisain sedikit aja. Dan mungkin kalau emang kalian ngerasa pressure dari pensilnya kalian masih belum kelihatan dengan adanya banyak repetisi, kalian bisa mulai pakai di sini. Jadi boleh agak sedikit ditekan, that's okay. Nah, terus kita coba nih, kasih persentase value-nya ya. Di sini ada yang 100%, misal ada 75%.
50%, 25%, ya mungkin ini 0% kali ya. Tapi sebenarnya ada arsiran juga sih. Ya, kita ngambil range-nya aja. Berarti yang ini 0% yang literally-nya. Nah, jadi nanti ini yang akan jadi patokan kita dalam ngegambar apel ya. Dalam ngegambar bentuk apel itu sendiri. Gitu. Nah, gimana caranya kelihatan natural, alami, dan gimana caranya gambar apel ini juga selain alami dan natural, kelihatan efek artistiknya, yaitu dari goresan-goresan atau arsiran yang kita hasilkan dari cross hatching ini. Seperti itu. Oke, kali ini kita langsung aja untuk mulai sketsa nih. Gambar apple-nya tuh bakal jadi kayak gimana. Nah, karena ini gambar apple nggak yang begitu kompleks banget ya. Jadi, kita bisa untuk ngikutin kurang lebih bentuk seperti bentuk 3D objek kayak sphere gitu ya, atau bola. Kita mulai sketch dulu. Mungkin bayangannya akan ada di sini. Nah, kita udah dapat nih sketsanya. Nah, sekarang kita akan coba untuk kasih kontur dan cross konturnya ya. Ya, jadi kontur atau cross kontur ini dapat ngebantu kita menemukan atau kita bakal lebih tahu nih bentuk lekuk dari sebuah objek. Nah, let's say karena ini adalah apel, kita coba cari dulu, cari tahu dulu nih lekuknya seperti apa. Biar kita kenal. Nah, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Kelihatan ya? Kalau ini flat, udah biarin aja. Nah, jadi kalian bisa bayangin depth-nya atau kedalaman di sini tuh. Kayak di sini mungkin kayak karena ini kayak ngelengkung ke sini, ngelengkung ke bawah ya. Jadi seolah-olah di sini tuh ada bagian yang cekung atau kayak masuk ke bawahnya gitu. Nah, makanya kita kali ini akan coba menggunakan garis bantu ini atau cross contour ini untuk membantu kita bikin create atau create depth dalam gambarnya kita. Kita akan mulai. Sekarang kita akan coba ngikutin searah sama garis kontur cross contour juga ya. Oh, tapi sebelum itu mungkin aku kasih tahu dulu ya, seperti yang kemarin kita akan coba belajar karena ini adalah bola. Jadi pastiin, semisal aku mau kasih pencahayaannya datang dari sebelah sini. Dan ingat, cahaya datang dengan garis lurus. Nah, otomatis itu akan membentuk bayangan atau kayak shadow di sini ya. Dan akan menghasilkan dua bagian atau separating apa ya itu ya? Ruang di situ. Ada yang terang, ada yang gelap juga karena berlawanan. Nah, basicnya seperti ini. Nah, apel juga sama ya. Kita akan coba ilustrasiin habis ini. Nah, caranya kita mulai aja seperti yang tadi kita pakai prinsip yang udah pernah kita pakai ya tadi ya. Ini kita coba cross contour hatching. Kita coba. Berarti yang bagian sini nih, bagian sini tuh yang pasti lebih terang. Nah, kita coba sketch dulu bagian yang gelap itu bakal ngeliputi bagian mana aja. Oke, kura-kura segini. Nah, kita coba akan lebih padat kasih arsirannya atau goresan di bagian yang udah kita kasih sketch nih. Kayak kita kasih penanda tuh. Bagian sini juga akan kelihatan lebih gelap juga. So, kita akan kasih lebih banyak ke yang bagian cekung ya. Kita coba tutup, kita coba silang, kasih arsiran silangnya. Kita kasih silang-silang di sini. Dan sebenarnya kalau kalian udah lihat di sini, kita sebenarnya udah dapat nih esensi bentuk ya dari gambar apel itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba detailing dengan kasih repetisi atau mungkin sedikit penekanan atau pressure ya di arsiran kali ini, di arsiran di dalam apelnya ini. Tetap sama, flow-nya diikutin ya. Flow-nya kita tetap pakai cross hatching. Jadi silang. Seperti itu. Nah, so kita langsung aja untuk kerjain.
Dan bagian bawah sini kita juga nggak akan begitu kasih kayak yang gelap banget ya. Bagian bawah sini nih. Karena itu ada kayak bagian yang namanya reflected light. Atau kayak bagian paling terang di bagian di bayangan. Bagian paling terang di bagian bayangan. Atau bagian yang gelap. Itu kayak refleksi dari sebuah objeknya gitu. Itu pantulan ya. Nah, sekarang kalau udah kita separating ya, jadi di sini udah kelihatan jelas bagian yang terang dan juga bagian yang gelap nih. Sekarang kita akan coba bagi atau separating lagi ya. Bagian yang kayak gelap banget tuh di sebelah mana? Sorry, kita akan coba kasih transisinya. Nah, kalau untuk transisi ini, kalian bisa bermain dengan repetisi juga nih. Dikit aja mengenai pressure diatur sebanyak apa ya, jumlah goresan atau repetisi yang akan kalian kasih. Jangan too much, jangan juga kedikitan. Oke, sekarang kita akan coba kasih kayak bagian yang gelap juga nih, kayak buat untuk bayangannya atau ke shadow-nya. Karena flat kita bikin pakai garis lurus saja nih. Oke, sekarang waktunya kita untuk kasih beberapa detail. Nah, sebelum itu nanti kita bisa juga untuk lebih kasih transisinya juga ya, karena di sini kayaknya masih ada beberapa hal yang masih kita bisa upgrade ke depannya. Kita coba kasih refleksi-refleksi yang ada. Nah, kalau kalian ada yang lebih kecil pensilnya seperti ini, kayak mekanik, itu kalian juga bisa pakai di sini. Yang kita mungkin bisa tambahin detail juga nih, kayak bikin kerak-kerawakan apel habis dimakan burung. Terus tambahin lagi detail yang pengen kalian coba tambahin. And then kalau kalian ngerasa udah oke nih, atau mungkin pengen ditambahin detail lagi. Oke, aku pengen di sini kelihatan lebih banyak highlightnya nih. Contoh. Terus ini kayaknya ada, bisa kita tambahin lagi. Nah, oke. Setelah udah dapat dan udah mulai kebentuk nih gambar apelnya. Nah, baru kita mungkin bisa biar nggak flat kita kasih shading juga background gini nih. Biar artisnya lebih dapat. Terus kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja untuk kasih signature kalian. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Oke, kalau kayak gitu sekian untuk video open course kali ini. Kita ketemu di video berikutnya ya. Jadi aku akan akhiri, so thank you udah nonton and subscribe, like, dan juga komen.
Bye.